saya juga berharap ketika regulasi ini turun, kita bisa membagi tidak 600.000 per kepala keluarga. Mungkin pengalaman bapak-bapak sudah pernah bahwa dulu ada beras terus dibagi rata dan lain sebagainya. Saya juga berharap seperti itu. Tapi kenyataan ini tidak bisa dan ini tidak boleh. Jadi satu RT kemungkinan kalau kita pukul rata itu cuma 10 orang. Dan penerimaannya itu tetap harus 600.000 per kakak. Tegal Gubernur mendapat alokasi dana kira-kira 500 jutaan. Itu karena Tegal Gubernur ADD-nya luar biasa besar 1,4, makanya kita boleh mengalokasikan 35% dari anggaran dan jatuhnya sekian. Hampir 200 sekian, kira-kira seperti itu Pak. Nah, saya berharap pada malam ini saya juga karena ini keharusan ketika desa belum melaksanakan musyawarah desa khusus untuk menetapkan nama-nama calon penerima, begitu lupa belipan mundur. Jadi, nah apa mau anak RT mau RT kapan mundurnya, kapan mundur, ini dia bisa mundur manakala anggaran dana desa iki langkah keputusan, langkah musyawarah khusus sing memutuskan calon penerima BRT DD. Kita ada waktu sampai dina Senin ya Pak. Sampai dina Senin kita masih ada waktu pengikian sugiki karo malam Senin. Gua mau pikirkan karena apa? Kalau data sampai habis kirim data, sugiki mungkin sebelum iki engko di delek karo data-data sing penerima BNPT kalau penerima PKH. Penerima PKH KBT ini Tegal Gubernur wis manjing KBE kuduwe Pak 780 loro, tapi karena anak sih meninggal terus anak kampung anak pas dan lain sebagainya ikut tercover cuma 700 sekian, dan bantuan kunku insya Allah kalau biasa bulanan kan kayaknya bakal beli Senin Selasa Rabu maning kayak mau pada baik mau uang tambahan sing wingi-wingi pada jukut kartu ATM nih kecamatan kan. Nah iku kayaknya di Senin atau Selasa insya Allah Senin iku wis oli bantuan maning sing biasa beras, anak lele, anak daging dan lain sebagainya. Nah data kini kok sampai si dianjing lagi jam data kini sampai dipilih iki tulung lamun bisa gak pilih-pilih sih bener-bener sih kudu butuhkan. Si benar-benar butuhkan karena apa? Iki cuma 3 bulan, tapi nilai 600.000 per bulan. Iki bisa dikurangi, bisa ditambah ya balang duit dewek. Bisa dikurangi. Aku pengennya kita sih makeren. Data si maji itu 1.200 sekian. 1.200 sekian kita oli duit Tegal Gubernur alokasi 500 sekian. Bla 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 bla. Lamun terbagi KB oleh 1 sektor polisi. Kita beli warni mau makan makanan, kita beli wani undang sampean maning karena pada waktu pun kita nunggu perbu bukan baik Pak Imron gimana wah Cirebon sejen ternyata tetap beli wani akhirnya perbu mengacu nih peraturan sing lebih dhuwur mengacu nih pusat bahwa per kakak tetap harus 600.000. Jadi tulung iki 600.000 iki Tegal Gubernur alokasi bisa sampai 300 wong boleh sampai. Tapi kita masih dua cara maning mau konsultasi kalau Asipem, kita konsultasi kalau BPD, lamun iki perlu masih dibutuhkan sama sekali, tetapi masyarakat yang membutuhkan maning terpaksa anggaran Tegal Gubernur dikorbankan COVID. Berarti kita jaluk ajuan maning bahwa karena Tegal Gubernur penerima akeh terus tercover setitik, kita ngajukan maning melalui perubahan maning kira-kira nambah. Ya efek sampingnya apa? Pembangunan Tegal Gubernur yang blank. Tapi kita lah bapak-bapak setuju KB, BPD setuju, Singkecamatan setuju, dia jadi masalah. Tapi resiko pembangunan, pengaspalan dan lain sebagainya Tegal Gubernur kekurangan KB. Nah, iki perlu dikaji maning gejolak masyarakat kayak apa. Jelas disampaikan diserang masyarakat kita gitu dia mulai bahaya. Tapi lah mungkin benar-benar dibutuhkan
benar-benar urgent, benar-benar masyarakat harus hubungi kajiannya, begitu penelitiannya benar-benar butuh, ya mangga kita melakukan perubahan maning, kita ngajuakan anggaran maning, tapi yang mana loh dana desa si mudun tegal keluar, ya kesudah maning, go dana kin maning. Maka ini kita perlu kita berpikir secara positif baik ke pribadi, kita ini sharing-sharing, musyawarah desa khusus iki kira-kira menghasilkan keputusan, tapi pengukian nih Pak kudu mancing dikit kang data semono bu, mancing dikit buat dinas Senin diajukan, namun tetap masih gejolak masyarakat mengkonon, ya terpaksa kita melakukan perubahan money anggaran. Pengennya kita gak peragat karena kita waktu lebaran, akhir libur, akhir dan sebagainya. Rong telung dina masyarakat gejolak, begitu pembagian. Mungkin tanggal 15, tanggal bisa lama tanggal 15 bisa ada keputusan duit bisa ditransfer, terus masyarakat gejolak mana? Ya ayo kita musyawarah desa mani, musyawarah khusus mani, penambahan. Ya resikonya mengkonon loh. Resikonya pembangunan di desa ya mandek maning, tapi ya menjadi masalah. Yang penting masyarakatnya tenang, bener sih. Tapi area RTRW sih tetap beli kekurangan mas, beli RTRW BPD beli pun tetap sing dihantam sing dijukut dana pembangunan fisik. Nah mungkin kalau ini ada penjelasan ini anak pendamping kecamatan Pajihan, terus isi kecamatan Pais, Pak Bunawi, terus Mangga, kita agak wis ngobrol lah, sharing. Kita pengen masukkan ke pribadi, karena sampean jelas pasti diantar itu mesti ngomong. Wis data 40 sih, mau 10, 30, 25% loh Pak Bunawi. Bangunan separuh atau lebih 70% ya. Hari kepengennya kita bagi rata maning kan? Bagi rata kan masih jauh bisa ketan atau gentenan ke. Wong kian oleh kita wong teluk ke bulan kian kaji Mas Duki, bulan maning kita, bulan maning Pak Is, nematur sangin ke. Cuma beli oleh tetap kudu mengkonon. Ketika nama ini sudah masuk ya nama itulah yang harus dapat selama 3 bulan. Jadi ya tolong kita pakai dulu sih kita mende dulu apa keputusan kita memulakan maning dulu tapi kita nunggu berbukat baik mau ke Pak Imrone wani bupati ternyata diwani ya wes bareng-bareng bersama. Nah mungkin simpulan mohon baik Pak rekan-rekan BPD juga dalam hal ini ya dibilang berbahagia, dibilang prihatin juga prihatin, dianggap rezeki kamu si padoli duit, dianggap musibah kanggo pembawa amanat ya barangkali musibah karena pusing bagaimana milih wong 10 dari 40 yang kakaknya sudah kita kumpulkan. Oleh karena itu maka pribadi carai jelasakan ning warga masing-masing dengan seteliti mungkin, dengan sedetil mungkin. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini apa yang akan kita hadapi bersama tidak menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai tantangan bagi kita semua. Sebab hubungannya ya zaman krisis, zaman lockdown, ngelimangan tadiyaya tanggai oli duit 500.000 bisa dibagi kalau tanpa tanggai ya mungkin luar biasa. Mudah-mudah kiai nasihati wong ngaji lah apa-apa ya, daripada RT nasihati tanggai. Jadi kita sih atas nama BPD hanya berharap kerjasamanya dari semua pihak, terutama arahan-arahan dari pihak kecamatan, dari pendamping desa, bagaimana jalan yang terbaik untuk Tegal Bubuk ini yang dari sisi jumlah penduduk yang diajukan kurang lebih 1.000 lebih, tapi apa yang kita terima adalah hanya batas-batas yang telah kita ketahui bersama. Oleh karena itu kami atas nama BPD hanya berharap kerjasamanya bukan hanya kerjasama lapangan, tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semua ini bukan menjadi bumerang bagi masyarakat kita Tegal Bubuk khususnya. Amin ya rabbal alamin. Itu 800.000 maka maksimal 800 juta. Jika penerima
itu wajib maksimal dalam menganggarkan BLT-nya itu 25%. Jika 800 juta sampai 1,2 M, maka maksimal 30%. Jika 1,2 sampai seterusnya, itu maksimal BLT-nya 35%. Kebetulan Tegal Gubuk Lor ini mendapatkan anggaran setelah perubahan mendapatkan anggaran perubahan 1,49 1.490 juta. Jadi kisaran 35%-nya adalah 521 ya Pak. Nah 35% ini dibagi 600.000 dikali 3 bulan. Gampangnya adalah 520 juta ini dibagi 1,8 juta, 1.800.000 dibagi, maka akan ketemu sekitar 289 kakak. Nah maka desa Tegal Gubuk Lor ini harus memberikan BLT dana desanya kepada 289 kakak. Seperti itu. Dan lebihnya bagaimana? Nah ini makanya bantuan BLT ini bukan bagi rata, tapi atas dasar keadilan Pak. Kalau bagi rata ya punten, ketika ada orang yang bisa mendapatkan perharinya minimal 50.000 dikasih BLT atas dasar sama rata, atas kemudian tetangganya yang hanya mampu karena ada corona ini mendapatkan penghasilan cuma 20.000 dengan BLT yang sama, dan tetangganya yang satu masih bisa penghasilan 50.000, yang satu lagi tetangganya cuma dapat 20.000 per hari. BLT-nya sama, yang diuntungkan mana? Yang diuntungkan adalah orang yang masih bisa mendapatkan 50.000 per hari. Usul bisa ketemu sedina, makanya dia mesti makayai oleh bantuan. Tangga sebelah yang mau ngelihat orang kuliah sedina oleh bantuan. Pada boleh bantuannya karena bagi rata. Nah konsep ini kan bukan konsep keadilan Pak. Mana yang kemudian kehilangan mata pencaharian, mana yang kemudian memiliki penyakit kronis, tidak bisa bekerja, orang yang tua rentan. Nah ini yang kemudian tersentuh oleh BLT. Kalau berbicara bagi rata, ini bukan akses BLT-nya Pak. Nah makanya ketentuan orang miskin, kita desa ini diberikan wewenang, silakan menentukan warga miskinnya, bukan atas dasar dari ketentuan-ketentuan yang beredar dari 14 kriteria kemudian menjadi minimal ada 9. Itu kriteria bukan zaman sekarang, itu mungkin zaman dulu, zaman Orde Baru atau apa. Nah lebih diinfleksibelkan lagi. Nah makanya adanya musyawarah desa ini memutuskan bahwa kakak atau keluarga mana yang seakan-akan mendapat BLT. Ketika ada 1.200 kakak yang terkategori miskin, lantas kemudian setelah dipotong dari BPNT, PKH dan lain sebagainya, maka mau tidak mau ya, pokoknya harus 289 kakak yang menerima. Jika ternyata ada yang tidak dapat dan itu masuk kategori warga miskin, ya kan? Karena dampak corona yang tadinya bekerja kemudian mau penghilangan mata pencahariannya, maka silakan desa mengajukan tambahan ke bupati atas mendapatkan persetujuan bupati, maka betul anggarannya nanti diserap lagi untuk BLTDD, untuk BLT dana desa. Pembangunannya otomatis tidak ada karena dananya terserap semua. Karena sesuai dengan peraturan Menteri Desa bahwa 35% maksimal untuk BLTDD. Kalau mau nambah maka harus mengajukan lagi. Nah, supaya ada keseimbangan antara pembangunan di desa, kemudian ada bantuan langsung tunai ke masyarakat, maka itu bijaksananya adalah 289 KKI tersentuh. Kalau bicara semua, ya semua juga pengen kan gitu. Kan dengan kondisi seperti ini 600.000 lumayan Pak. Cuma kan konsepnya bukan itu. Nah, apalagi ya punten, kita itu lebih gampang mengaku miskin dibandingkan kita itu kemudian mengaku mampu. Ya kan? Nah, ini yang kemudian kita harus sadarkan gitu loh. Nah, kemudian kepada pihak pemerintah desa, saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan musyawarah desa khusus pertama di Kecamatan Asri. Namun ini langkah yang tepat, yang baik, karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 menetapkan bahwa desa harus
menerapkan 600.000 juga per kakak. Nah, ini sebuah regulasi yang dari atasnya seperti itu. Kalau desa tidak menerapkan 600.000 per kakak, maka anggarannya tidak akan cair, Pak. Jadi mendikti kan gitu. Nah, maka kebijaksanaan Pak Bu supaya tidak keluar dari regulasi yang di atasnya, aturan-aturan yang di atasnya, maka diturutilah bahwa 600.000 per kakak. Tidak boleh diekal-ekal apapun lah. Nah, karena kalau misal ada desa tertentu yang kemudian membagi rata, berarti ada sebuah manipulasi laporan yang kemudian akan diajukan oleh kabupaten, yang diajukan pencairan uang. Itu saja sebetulnya. Nah, supaya kita ini aman, masyarakat juga menikmati mendapatkan BLT, saya harapkan pengertiannya dari bapak-bapak di sini memberikan kesadaran, memberikan wawasan ke masyarakat lain bahwa memang aturannya seperti itu. Ini bukan merupakan kebijakan kepala desa mutlak bahwa 289 kakak ini atas dasar paku, bukan, karena ketentuannya seperti itu. Ketentuannya yang adanya seperti itu, bukan atas keputusan. Paku hanya semua cuma kita keterbatasan anggaran, keterbatasan ketentuan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami juga gitu Pak. Saya pribadi kayaknya punya 600.000, cuma karena aturan di atas seperti itu. Realitanya di masyarakat demikian. Sing mawe pada dua kerjaan jare mawe oli sedina 50. Sekian lupa 10.000 udah oli. Saya sama sekali. Lah kasih penghasilan. Berarti kalau dikatakan kategori berat, miskin ya miskin semua. Ini ya bagaimana lah. Kita sudah bisa tuakan nih. Tapi malam ini suruh data yang fake untuk dimasukkan saya nggak bisa Pak, terus terang istiqoroh dikit ya. Yang anak data ini baik langsung di kecamatan wis tibur RT dioncok di masyarakat itu. Iya. Apa maning lamun kiyen ya ujuk-ujuk hari wong 10. Jadi pangapura pada karo Pak Haji kula ngawakili RT 1, RT 2, RT 3 di RW 02 orang bisa ngomong. Cuma 25% yang sudah tahu, cuma 10 dia. Tadi jangan mau kon kita memberikan kesadaran terhadap masyarakat. Masya Allah sih guru dek di masyarakat nih. Kita kayak contoh kita dewek. Kita biasa dua pengrajinnya konveksi sampai ini mesti lebih kita tutup. Iya. Yang ini kenyataan. Adik saya yang biasa kerja sama saya itu biasa per minggu biasa penghasilan antara 300 sampai 600. Kin boro-boro Pak. Dalam bahasa kata wisata. Untungnya kita dewek kita sengaja motor jadi bisa. Bahkan sih di data itu kita terpilih gitu kan. Semua kita di pasar, kita harus diocok di uang. Ini benar nih Pak Bu, diocok di uang. Nikahnya jangan bagian beli ya Pak. Bagian lalu apa? Sini kecamatan minta konakan. RT saja nggak pada oli ya Pak. Anak dijawab nih istri kita, anak si Ngoni cuma apa? Kebenaran si Ngoni uang tua kita, kakaknya kita terus tiba-tiba terus angkat di rumah istri almarhum Kiai Haji Samsudin. Akhirnya dia kan gimana sih buat apa? Nik RTK-nya ngomongnya mesti dicairkan, oh ini 400.000. Masa ya kita kan orang ada ya apa cuma mana sih atau pribadi. Sedangkan lu sih tak mungkin memang iya dari segi usaha memang lagi merosot, apa kita kan nyadari ya. Cuma kon milih wong 10 dewek kok jarang akan masuk ke memang kayaknya LTV-nya kami dalam siksa bu mungkin memilih 10. Jadi kalau masalah memberikan kesadaran terhadap masyarakat tidak semudah yang Bapak katakan ya. Kita orang lapangan itu tahu persis masyarakat bagaimana efek dari COVID-19 itu sangat besar efeknya terhadap masyarakat yang mayoritas non industri. Titik desa paling akeh itu Tegal Kubuh Lor, Bali Palimanan Barat, karena
Karena apa? Transfer sing pusatnya paling akeh. Nah kita di 1,2 ke atas itu oli ngalokasiakan 35%. Sejene 30% kabeh. Anak malah itu maksimal. Nah kita tekan nganggo maksimal. Semono gawe beli dikurangi nganggo dana Covid. Karena dana Covid kita harus ngalokasiakan dana bencana nih gangnya pada waktu pun. Akhirnya mulus 521 itu beli terang, tapi ya ini kenyataan yang mengkenen karena penduduk Tegal Bublor akeh, data akeh, wonge akeh, madet apa dan lain sebagainya, kenyataannya duitnya dijatah semono. Makanya kita mau pengennya menggonon, pengennya kita sih ayo bagi rata dan lain sebagainya, tapi kenyataannya menggonon beli bisa. Maka kita kini musyawarah kini agak sok kita berpikir sebab kita ditunggu sampai dina Selasa. Lah mau Selasa beli mancing, iku kudu mancing ke priben cara. Lah mau Selasa iku Senin Selasa iku kudu kenapa? Lah mau beli mancing dana desa beli metu kok metu bulan Agustus. Ya beli metu maning, BPD beli metu, kabeh beli metu kabeh bareng-bareng. Jadi pengen iku lah kan mengkonon. Karena apa? Kok oli sekian itu dan terus mengkenen kan peraturannya mau 40% itu sekaligus sekian beli bisa 40% itu dibagi telu 15%, 10%. Cuma lama 15% gak dari anggaran sekian kita masih bisa masih analogian sekian masih bisa nggak operasional sing mau biasa nggak THR dan lain sebagainya ikulah masih bisa pemilu. Makanya ini dikejar Pak Edi sampai menek dan menek deadline Kabupaten Cirebon tanggal 15 beli mancing ya Agustus metu ya. Kok peristiwa 2019 kejadian maning nih Desember orang pembangunannya di jalan nginjak di tahun berikutnya salah maning ribut maning apa maning media. Nah mau diomong bahwa nih karena wis olin kan sorry yo durung ana sih oli Kabupaten Cirebon. Iki Arjawi namun mungkin wilayah barat desa Kabupaten pertama kali musyawarah desa khusus mungkin pertama ini makanya sepriben dipikirkan bareng-bareng kita kepada di DMWB masyarakat wingi yang masyarakat mana sing wis mati yang jalur urip itu yang pada baik pada itu yang pada wis yang lah pada baik tapi kan kepriben maneh. Nah mau validasi PKH ada sing tercover atas lebaran kok diperbaiki maning. Nah makanya kita iki insya Allah kita kok pengen jaluk data penduduk Tegal Bubuk iki bener-bener sing valid, bener-bener sing wis pindah dan sebagainya sing wis anu. Nah terus mana kesepakatan kita beli wani ngecat umai uang anak penerima PKH atau BRT kita beli wani kecuali ada kesepakatan. Nah lagi wingi bengi ning FKKC iki ana kesepakatan bahwa ning Arjawi namun sing penerima PKH BRT disemprot rumah penerima PKH atau BRT. Jadi kita kan beli pada waktu kalau belum disemprot ayo dewek-dewek beli bisa. Jadi kok ibu konsultasi kalau agen dan lain sebagainya. Nah agen kan perlu kang biasa diamun kene Mas Ayub itu Mas Ayub datang rumah bari Pol PP dan lain sebagainya wis wae apapun ya kerja betul baik bisa disemprot cos kalau pilot cos kalau pilot tapi pun mau kesepakatan FKKC dan baru lagi minggu ikut kesepakatan dari kolut tersebaran disemproti kabeh ditekai main konon. Jadi ya punten nih informasi konon kita jalur kesadarannya jalur kerjasamanya ayo bareng-bareng pada baik kita kayak puyeng pada baik benar ketua PPD pada baik bakal kandai kada enak baik karena kalau kada enak jadi ya ake maka kita jalur waktu ya kira-kira di Selasa lu bengi Selasa wis pada mancing bari dana desa bisa mudun bari segala upaya bisa berjalan kabeh. Sebab si mau di kabupaten pada media sih enak baik wah mudun kian wis dibagi dana desa wis dicairkan Februari bukti sampai kian mangperak gitu burung anak spesial pun ditransfer ning rekening desa. Nah padahal dana APBD kita APBD itu wis puluh wis mancing bulan Februari wis dadi
tapi kenyataannya yang kaitannya mesti ada. Anak maning, oli rong minggu maning, ganti dari Menteri PDT gaya perubahan maning, rong minggu maning dari Gubernur gaya perubahan maning. Aduh, kena corona ke, puyeng nggak perubahannya berubah-ubah terus. Jadi dulu kita jaga kesadarannya, jaga ayo kita kini wayahe terus kepriben mau lamun kita ngomong sing ngongkon asake ngomong salah yang priben, lamun kita cuma yang ngonon kepengen kita pembangunan aman, iki masalah bantuan BLT dana desa aman dan lain sebagainya aman. Ayo kita pikirkan bareng-bareng. Mudah-mudahan iki pertama Harjinangun, mungkin pertama wilayah Barat Kalimantan Mene, musyawarah desa khusus iki bisa ngasilkan keputusan. Mangga bokatan asing anu maning. Saya simak dan saya analisa bahwa untuk pelaksanaan musyawarah desa di Desa Tegal Kebulgur ini cukup dinamis. Semua permasalahan yang ada itu sama, Pak, sama. Dan khususnya untuk di Desa Tegal Kebulgur ini sudah satu APBD sudah masuk. Yang kedua, permohonan dana desa tahap 1 sudah masuk. Berhubung waktunya bersama dengan COVID, tidak ada, Pak, itu akhirnya harus disertai dengan SKKU tentang BLT dana desa, bantuan langsung tunai dana desa. Nah, SK ini dilampiri dengan musyawarah pada malam hari ini, daftar hadir, notulen dan hasilnya itu paling lambat hari Rabu itu sudah masuk ke DPMD kalau ingin cair sebelum Lebaran. Jadi semua yang BLT dana desa yang nanti dibagikan termasuk yang 600.000 per bulan untuk 289 itu sebelum Lebaran.